Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali ibadihi. Syahidillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى حضرة البر بين السمسرة الجيلان وإمة الأربعة ردهم ثم إلى حضرة جميع القرى من هذه القرية جبل أرسل وما حولها ثم إلى حضرة نبي حبيب عبد القادر أسكاب حبيب عبد الرحمن أسكاب حبيب أبو بكر أسكاب وتنسى نصر رغم درجات وسنزاتهم ثم إلى حضرة جميع مؤسسين هذا المسجد والتقوى والمدرسة نسأل فيها والمناطق والمعلمين فيها والمتعلمين فيها والواقفين عنها والمسؤولين عنها الذين سبقونا بالإيمان ثم إلى حضرة جميع أئمة القراء وأرواحهم وأطرافهم وجميع المكر القرآن وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكران وسن سيدنا الشيخ محمد الأمين قدس الله صلى الله عليه وسلم ودرجات رسولهم ثم إلى حضرة نار شيخ نصر برسم قدس الشيخ محمد قدس الله صلى الله عليه وسلم درجات رسولهم ثم إلى حضرة إلى روح وجسد شاولنا نسل برهوني ثم إلى حضرة نجد إلى حضرة الأنعام والغير ذلك تتأذب قدس الله سرركم من درجات رسولهم ثم إلى حضرة إلى روح من حضرات المجلس خصوصا آبائنا وأماتنا وجدتنا جدتنا وأشرفنا شهد ليلنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل أي هذا فصل. ويحرم على المحرم 10 أشياء: لبس المخيط وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة وترجيل الشعر وحلقه وتقليم الأظافر والطيب وقتل الصيد وعقد النكاح والوطء والمباشرة بشهوة. Alhamdulillah, pada kesempatan yang pagi yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita semua untuk melangkahkan kaki kita menuju majelis ilmu. Semoga setiap langkah kaki kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengampuni dosa-dosa kita dan menaikkan derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang paling banyak pahalanya yang paling jauh, rumahnya yang paling jauh siapa?
Wah, paling banyak sendiri. Setiap putaran roda yang dihitung pahala oleh Allah. Kalau cuma depan masjid itu saja dekat, jadi pahalanya sedikit. Muter duduk gurami sana. Karena yang dihitung itu setiap langkah kaki kanan itu menaikkan derajat kita, langkah kaki kiri menghapus dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Fi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan berkah bacaan hamdalah tersebut dan kita realisasikan anggota tubuh kita untuk hadir di majlis ilmu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kenikmatan, kesehatan, kekuatan kepada kita semua beserta keluarga kita khususnya, dan pada umumnya seluruh masyarakat Kampung Cifuri, amin, dan sekitarnya, amin ya rabbal alamin. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bukti cinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya ialah ketika beliau akan wafat, bukanlah istrinya yang dicari, bukanlah anak putra-putranya yang dicari, akan tetapi yang keluar dari lisan beliau adalah ummati, ummati, ummati. Alangkah cintanya beliau terhadap umatnya. Untuk itu sungguh merugi bagi orang-orang yang tidak mau membaca sholawat. Hanya sedikit saja dalam sehari membaca sholawat, dikarenakan semua amaliyah itu berpotensi tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan bisa terkontaminasi sifat riya, pamer, niat selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat kita belum tentu diterima dengan kita tidak memahami syarat rukun sholat. Puasa kita belum tentu diterima dikarenakan mata kita masih memandang barang-barang yang haram. Dan ibadah lainnya, sedekah kita, semua itu berpotensi yang mana masih terpengaruhi unsur-unsur negatif. Akan tetapi keajaiban sholawat, biarpun dikerjakan dengan riya, dengan pamer, sudah pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk amalan yang dicontohkan langsung oleh Allah, yaitu sholawat atas baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat yang menjelaskan bahwasannya Allah itu puasa, Allah itu mengerjakan sholat, Allah itu haji, katakan, tidak ada. Akan tetapi Allah mencontohkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya itu bersolawat atas baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu ya ayyuhalladzina amanu, kita ini diseru oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman.
Bukan ya ayyuhal muslimun, bukanlah yang diseru ini wahai orang-orang Islam, tidak. Akan tetapi orang-orang yang berimanlah, ini yang diseru oleh Allah. Sallu, bersolawatlah. Sallu ini kalau menurut kalau menurut ilmu sorof adalah fi'il amar. Fi'il amar itu artinya apa? Perintah. Nah, ketika kita bersolawat, otomatis kita mengerjakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, selain keutamaannya yang sangat luar biasa. Itulah kedahsyatannya sholawat. Allah sendiri yang memberikan contoh, dan tidak ada amal-amal lain kecuali dicontohkan oleh Allah, yaitu bersolawat atas baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dengan berkah sholawat tersebut kita semua diberi kesehatan zahir maupun batin untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kelak kita diakui sebagai umat Rasulullah dan mendapatkan syafaatnya lebih-lebih syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemarin dikarenakan ada santri wan santriwati, jadinya mengulang sedikit, dikarenakan di pondoknya tidak diajari. Makanya saya usahakan setidaknya dapat bekal sedikit dalam mereka beribadah. Karena di pondoknya nggak ada namanya kitab salaf, kitab kuning ini nggak ada. Makanya kita mengulang tentang masalah najis, wudu, syarat rukunnya sholat, dan perkara yang membatalkan sholat, agar supaya biarpun sedikit ada yang buat bekal untuk mereka. Sekarang kita kembali ke materi kita, yaitu tentang bab haji. Nah, ini rombongan umroh ini sudah mulai dibuka. Siapa tahu nanti bulan Dzulhijjah juga sudah mulai berangkat jamaah kita Indonesia. Amin ya robbal alamin. Ngenteni wis ngempet daftar wis jate mangkat 3 tahun kena corona kayak piye. Nah, agar supaya nanti ketika berangkat haji faham, makanya kita belajar. Ibaratnya kita ini adalah sekolah teori dulu, cara-caranya dulu, baru nanti prakteknya. Kira-kira ini nanti kalau sudah selesai materi praktek gak ini? Atau mungkin nonton bareng dulu kayak dulu, nonton manasik haji gitu ya. Ya, habis nonton nanti praktek atau ya. Praktek yang larang Pak, bayarin. Praktek kaji. Ya, kita akan membahas tentang masalah perkara yang haram dilakukan. Untuk siapa? Untuk orang yang sedang berihram. Saya ulangi lagi biar tidak salah kaprah. Biasanya ada bahasa jangan pegang tangan, bukan muhrim. Jangan baku melihat, bukan muhrim. Ngoten napa mboten? Enggak usah boncengan, kan enggak muhrim. Kata-kata muhrim itu yang tepat adalah
orang yang sedang ihram atau orang yang sedang pergi haji atau umrah. Lah yang tepat, yang tidak boleh berpegangan tangan, yang nggak boleh boncengan, itu namanya bukan mahram, beda. Jadi cara mengingatnya, mahram adalah orang yang haram berpegangan tangan sebelum menikah. Mahram. Kalau muhrim, orang yang sedang ihram, sedang melaksanakan ibadah haji maupun umrah, muhrim. Nah, ini harusnya ngaji ngopi bareng subuh ini tepat. Tepatnya bagaimana pikirannya itu masih fresh, belum mikir banyak, bangun tidur, setelah pikirannya ini istirahat, berangkat jamaah subuh, terus mendengarkan ilmu. Nah ini pas. Coba kalau ngaji ini habis duhur, mumet apa, kepanasan, kekeselen, berangkat gula. Nah ini makanya kalau namanya subuh ini pikiran masih fresh. Lah perkara yang diharamkan ketika waktu ihram ini ada berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu, dan haram alal muhrimi, orang yang sedang ihram. Ihram ini memakai baju ihram sing nanti kita pinjam di Pak Yoko, kain ihramnya masih ada, nanti dipakai, pinjam dia. Yaitu ada asyratu asya'a, 10 perkara. Ingat-ingat ketika kita sedang ihram, maka tidak boleh melakukan 10 perkara. Nah, mulai pakai kain ihram ini dimulai dari mikot. Mikot itu batas kota yang mana kita harus sudah memakai kain ihram dan niat di situ. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi fardhan lillahi ta'ala. Ya, ketika sudah mulai masuk mikot, ini sudah harus pakai pakaian ihram dan niat masuk untuk haji. Lah selama pakai pakaian ihram, selama berihram, itu ada hal-hal yang diharamkan. Yang pertama ialah lubsul makhiti, memakai pakaian yang berjahit. Tidak boleh. Nah terus bagaimana Pak? Ya cuman pakai kain ihram saja. Sempak juga nggak boleh. Sempak itu ada jahitannya nggak? Ada. Gondal gandul yang karepnya. Nakal selentik ya Pak RT. Turu bisa nakal. Kainnya tipis lah ya. Waduh. Kainnya tipis, kain ihram ya, nganu tebal-tebal, kayak hampir kayak handuk kainnya itu. Tebal, enggak kayak kain mori ya, tipis-tipis. Kain ihram itu tebal. Bahkan mungkin orang yang sudah pernah ibadah haji maupun umroh bisa juga diwasiatkan ketika saya meninggal nanti tolong kain kafannya pakai kain ihram. Ada yang seperti itu. Jadi kain ihram yang dulu dipakai ketika waktu haji maupun umroh dipakai kan ketika orang tersebut meninggal, dibuat kain
kafan. Jadi pakai kaos dalam itu juga nggak boleh, pakai sempak pun nggak boleh. Jadi haram hukumnya memakai pakaian yang berjahit. Itu yang pertama. Yang kedua ialah wataghtiyatur ra'si, dan menutup kepala. Nggak boleh pakai peci, apalagi pecinya ada tulisannya NU lagi, dan dikasih nggak beli, ya itu nggak boleh. Harus gundulan, nggak pakai penutup kepala, nggak pakai penutup kepala. Minar rajuli, bagi orang laki-laki. Nah kalau bagi orang perempuan bagaimana? Wal wajhu minal mar'ati, dan haram menutup muka bagi orang perempuan. Kan ada yang pakai cadar gitu. Nah ketika pergi haji maupun umrah, ketika ihram maka tidak boleh ditutupi wajahnya bagi seorang perempuan. Kalau orang laki-laki kepalanya tidak boleh ditutup. Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan dan Imam Muslim, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yalbasu muhrimu min thiyab, faqala la talbasu min thiyabil qumus wal imamah wal syarawilat. Hadis diriwayatkan dari Imam Bukhari nomor 1468, dan hadis diriwayatkan dari Imam Muslim nomor 1177 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma yalbasul muhrimu min siyab, ya Rasulullah, kira-kira apa pakaian yang dipakai untuk orang yang sedang ihram? Tidak boleh memakai pakaian yang bagaimana bagi orang yang sedang ihram. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, la talbasu min siyabil qumus, tidak boleh memakai pakaian yaitu yang seperti kumus. Kumus itu sama dengan komis. Nah, orang Arab itu kalau suruh bilang ko itu susah. Jadinya gomis. Al-Ahqaf itu jadi Al-Ahqaf. Sama dengan Habib yang mempunyai marga As-Saqqaf, jadinya Asqaf. Nah makanya ini kumus itu yang dimaksud adalah gamis. Gamis ini kan berjahit, makanya tidak boleh dipakai. Walal imamah ini, dan juga tidak boleh memakai imamah. Tahu imamah? Yang mudeng-mudengan. Yang mudeng-mudengan itu. Dan yang perlu diketahui
sembarang itu ada ijazahnya. Bukan hanya kayak di TV, di siar, nggowo udeng-udeng. Ya sama takut. Kurang lebih seperti inilah. Ini imamah namanya. Nah, memakai seperti ini harus ada ijazahnya dari guru kita, dari para habaib. Enggak angger junggu kayak pendekar-pendekaran film wali songo atau apa. Lah ini imamah. Lah ketika waktu ihram itu haram hukumnya memakai imamah atau penutup kepala. Enggak boleh, harus bundulan. Wala syarawilat, dan tidak boleh memakai sirwal. Sirwal itu apa? Sirwal itu al-kumus jami'u kumis, asyarawilat jami'u syarawil, wahiyya ma yastur nisful asfal minal jismi min siyabil makhid. Sirwal ialah jamak dari sarawil, yaitu kain yang menutupi setengah dari bawah dari badan yang mana celana tersebut dijahit. Sirwal itu katok cekak, celana pendek, itu namanya sirwal. Cawat, suwal. Nah, jadinya suwal Indonesia gitu, Bu. Sate itu aslinya kambing artinya. Nah, berhubung pergi haji wong tua, daging ditusuk-tusuk terus dibakar, ini namanya sate. Padahal yang ditusuk-tusuk ini adalah daging kambing. Sampai Indonesia ada sate. Padahal sate itu artinya kambing. Sama ini sirwal jadinya suwal, darurat jadinya darurat. Harap maklum itu artinya bahasa Arab. Harap dimengerti itu maklum. Musyawarah itu juga bahasa Arab. Nah, jadi intinya pakaian yang berjahit itu tidak boleh bagi orang laki-laki. Dan itu orang potong gondal, gandul. Apalagi pas sa'i lari kanan kiri kita ceblok malah repot kata sih. Aneh-aneh. Selanjutnya watarjilus sya'ri, dan tidak boleh menyisir rambut. Jadi ketika waktu ihram tidak boleh menyisir rambut. Menyisir saja nggak boleh, wahalku, dan juga tidak boleh memotong rambut. Yes, ben dawul kayak susah manuk jalak uret. Apa meneh rambutnya keriting kriwul. Manuk nyusok ning ngono kabeh. Makanya nanti di akhir dari sesudah selesai ihram itu ada kesunahan untuk memotong rambut. Nah ini ketika waktu ihram maka haram hukumnya, tidak boleh. Selanjutnya lagi watakulimul adhafir, dan tidak boleh memotong kuku. Qiyasan ala sya'ri, ya ini dikiaskan sebagaimana rambut saja nggak boleh dipotong, kuku juga nggak boleh. Jadi ketika waktu ihram tidak boleh potong rambut, potong kuku, potong kumis, potong jenggot, potong jambang, potong
Nah itu nggak boleh juga. Pokoknya yang bangsa bulu-bulu, nah itu juga nggak boleh dipotong. Lagi watibu, dan dilarang memakai wangi-wangian. Nah ini apa meneh sing sukanya makan bawang kewecut. Terus atusnya juga nggak boleh pakai sabun. Nggak boleh pakai sabun, gulung yang pasir. Ayam memakai wangi-wangian juga tidak boleh. Selanjutnya yang haram waqatlus saidi, dan membunuh hewan buruan. Pergi haji malah keluyuran neng kono golek onto nembak. Orang pergi haji malah sana beli senapan, habis itu belum selesai ihram malah keluyuran cari onta. Kalau enggak burung merpati. Di sana banyak ceritanya, saya juga belum sana. Burung merpati itu banyak, dia malah legogai, malah nembaki. Nah itu haram, tidak boleh, tidak boleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hurrima 'alaikum saydul bahri ma dumtum huruma. Dan diharamkan atas kalian yaitu berburu ketika waktu sedang ihram. Terus sebelum berangkat haji hobinya buru. Dari hasil buruan itulah bisa nabung pergi haji. Lah legoge sampai Mekah keluyuran golek hewan buruan. Nah ini juga haram hukumnya, nggak boleh. Selanjutnya wa aqdun nikahi, dan akad nikah. Nah ini biasanya yang masih bujang-bujang ini mungkin diberi kelebihan rezeki, mau nikah di Mekah. Ketika nikahnya ini dalam keadaan ihram, maka tidak boleh. Ya kalau mau nikah ya sesudah ibadah haji, ibadah umroh, seperti itu. Diselesaikan dulu manasiknya, selesaikan dulu ibadahnya. Nah, kalau sudah selesai baru nikah. Selanjutnya yang tidak boleh lagi wal wat'u, dan wati. Biarpun dengan istrinya sendiri itu enggak boleh. Tahu wati? Wati bukan wandi ya. Nanti wandi. Wati itu apa? Ada yang tahu enggak? Enggak kok buantar repot. Wati itu berhubungan suami istri. Kelon enggak boleh. Waduh. Sampai 1 bulan itu. Ya enggak sampai 1 bulan. Jadi ketika waktu ihram, ketika kita melaksanakan ibadah haji, tidak boleh berhubungan suami istri. Mau sama suami istri saja enggak boleh, apalagi sama istrinya tetangga. Wah, ini perkara kesasar di sana guys, balik ning Gua Hira. Pangan ulo kapok. Enggak boleh. Apalagi berhubungan suami istri.
Wal mubasyaratu bisahwatin, dan bersenang-senang dengan syahwat, dengan dilandasi dengan syahwat itu juga tidak boleh. Mubasyarah itu bercumbu saja nggak boleh. Nah, awalnya dari pegang-pegang, setrum sidik gesek, setrum itu diakan kelon. Nah itu tidak boleh, maka hukumnya haram. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju asyhurun ma'lumat. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Jadi haji itu sudah ditentukan bulannya, yaitu pada bulan Dzulhijjah. Jadi nggak ada ceritanya haji bulan Ramadan, itu nggak ada. Nah itulah bedanya umroh sama haji. Kalau umroh itu sewaktu-waktu bisa, tapi kalau haji harus bulan Dzulhijjah. Dan kalau umroh itu yang paling afdol di bulan Ramadan, yang paling kesunahan. Karena di bulan suci Ramadan Rasulullah ini umrah berulang-ulang kali. Barang siapa yang pergi haji, melaksanakan ibadah haji, maka tidak boleh bersetubuh dengan istrinya maupun bercumbu rayu dengan istrinya atau suaminya. Ayo Bu, ki mumpung nang Mekah Bu, ini ada waktu yang sangat tepat untuk mencetak anak yang soleh solehah. Mumpung nang Mekah, ya silahkan, tapi kalau sudah selesai ibadah haji. Kalau masih manasik haji, masih ibadah haji, ya sabar santawis gitu. Berhubung nganten anyar, maklum berkoro dong. Ya di hotel kan bisa saja. Ya tapi kan jenenge wong ditake pesen kamar neh. Ayo Dik mainkan Dik. Mumpung pikirannya itu kalau nggak dikasih tahu begini, mumpung kita di Mekah, nanti kalau jadi anak jadi produk-produk Mekah kan seperti itu. Namanya orang itu hayalannya itu luar biasa. Yaitu tadi perkara-perkara yang tidak boleh dikerjakan atau haram hukumnya bagi orang yang sedang ihram, yaitu 10 perkara. Semoga ada berkah dan manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Berkah kita mentelaah atau mengkaji bab haji, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi haji sebelum kita dipanggil atau diambil nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Diberkati surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama tasni 'ala nafsik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih al-Mawliq wal-Khatib lima sabaqu wa nasr al-haqqa bil-haqqa wa nahdina siratal mustaqim. Sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an warzuqni fahma wa 'amalan salihan taqabbala wa rizqan wasi'an wa barakatan thayyibah
اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وزوجتنا وجيراننا وجماعتنا من أهل العلم والخير ومن أهل القرآن ومن عبادك الصالحين ومن عبادك المتقين ومن عبادك المخلصين ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة. اللهم يسر لنا وبلغنا زيارة مكة ومدينة. اللهم ربنا تقضي بركة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا صلحته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دين حاجة آخرى إلا قضيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد قومي فإنهم لم يعلمون. اللهم اهد قومي فإنهم لم يعلمون. اللهم اهد قومي فإنهم لم يعلمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وشغل الظالمين بالظالمين أخرجنا من بينهم سليما وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا خاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.